Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan kemudian crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame monthly ya, karena memasuki awal bulan dan di bulan Desember ini kita akan melihat seperti apa kondisi pergerakannya selama satu bulan ini. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita lihat secara struktur pergerakan setelah terjadinya breakout ya di area di kisaran 28.726 ya, di kisaran ini terjadi breakout impulsif bearish. Kemudian dorongan gelombang impulsif ini ya, saat ini bergerak gelombang korektif yang tentunya kalau kita perhatikan ada sedikit perubahan khususnya terjadinya ya pergerakan di bulan November kemarin. Ada pembentukan candle impulsif bearish yang membentuk sebuah low yaitu 15.473.78 dan tertingginya 21.473.69. Dorongan seller yang sangat kuat di mana memakan daripada candle warna hijau, artinya di sini ada bearish engulfing yang sangat kuat dorongannya. Besar kemungkinan untuk bulan Desember ini akan menguji dulu ya wilayah resisten 18.152 yang jadi area breakout. Oke, kemungkinan besar akan retest ke sini, baru dia akan melanjutkan penurunannya dan menguji low monthly sebelumnya yaitu di bulan November di 15.473.78. Oke, skenarionya seperti itu ya gambarannya daripada BTC USD. Sekarang kita lihat di time frame weekly untuk melihat kondisi pergerakan khususnya di minggu ini ya, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Tentunya saya melihat ada area yang besar kemungkinan saya bisa tarik area trendline ya, dari posisi ini sampai dengan di area bawah. Kita tarik dulu, kita tandain dulu pergerakannya ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, ini akan menguji kuat wilayah kurang lebih ya area daripada open di monthly bears ya di situ, atau hanya bergerak 50% dari impulsif bearish yaitu di area resisten. Maka yang perlu saya tandain di awal untuk minggu ini yang menjadikan titik uji pertama adalah wilayah ini ya, area resisten ini menjadi titik ujinya yaitu di 18.152.13. Ini menjadi wilayah target weekly ya pertama di area situ. Kemudian target weekly kedua yaitu area support di tanggal 24 Juni 2019 13.870.63. Ini yang menjadi target berikutnya ya. Untuk target bawah untuk weekly ini ya, minggu ini yaitu area support di 13.870.63. Oke, kita sudah tandain dari dua area tersebut. Dan tentunya untuk awal minggu ini ya, besar kemungkinan terjadi retest karena saya melihatnya dari potensi ada long legs doji dan kemudian konfirmasi candle warna hijau. Seolah-olah di sini ada double bottom ya, ada double bottom. Besar kemungkinan dorongannya akan menguji wilayah resisten. Jadi menurut saya kemungkinan besar dari hari Senin ini, Selasa, Rabu akan menguji wilayah resistennya. Setelah itu akan terjadi penurunan dan menguji low monthly sebelumnya, kemudian area 13.870.63. Karena hari ini sudah mendekati ya menguji wilayah high weekly 17.296.23. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame daily. Untuk di time frame daily terlihat setelah terjadinya breakout ya di sini. Ini kan ada posisi area compression yang terjadi breakout oleh impulsif bullish dan bergerak konsolidasi ya di wilayah resisten atau high weekly. Seperti halnya kalau biasanya terjadi pembentukan seperti ini nih, ini rawan breakout impulsif bullish ya, dan di atas high weekly dan bergerak menuju target weekly kita yaitu di resisten 18.152. Gambaran saya seperti itu karena biasanya kalau membentuk build up area resisten itu kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Artinya di sini ada rally, base, rally. Gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang langsung kita turunkan time frame 4 jam untuk melihat swing yang terjadi. Nah, ini areanya
kecenderungannya sudah terlihat ya, ada potensi kenaikan dan menguji area high weekly. Satu itu, yang kedua sudah bergerak di atas EMA 50 dan membentuk build up area resisten. Itu tanda-tanda bahwasanya akan terjadi kenaikan yang pastinya menguji area target weekly kita, area resisten 18152.13. Oke, sekarang kita buatkan skenario nya untuk di time frame 1 jam untuk BTC USD. Ya, langsung aja gambaran saya hari ini ya. Sebentar, sebelumnya saya akan melihat dulu posisi di sebelah kiri. Oke, saya mendapatkan area yang diuji, ada level resisten terdekat daripada area ini ya, area high weekly, minimal akan menyentuh wilayah ini untuk target berikutnya ya. Itu ada area resisten setelah high weekly, maka kecenderungannya menurut saya, gambaran saya untuk hari Senin ini, besar kemungkinan pergerakannya akan breakout ya. Tandanya seperti ini ya. Kalau mau entry buy, pastikan betul-betul breakout impulsif bullish dan close di atas high weekly 17296.23. Maka kecenderungannya kalau sudah close di atas ini Anda boleh buy, stop loss di bawah, retest area resisten dan kemudian menuju area 18.152.13. Gambarannya seperti itu. Minimal kalau Anda mau likuidasi ya area resisten di 17.509, area terdekatnya di situ. Oke, dan yang perlu diwaspadai ya. Yang perlu diwaspadai adalah area ini. Oke, area support yang terdekat daripada harga running yaitu di 18.703. Ini juga wajib diwaspadai jika mana harga bergerak turun. Oke, karena beberapa hari ke belakang area ini menjadikan area support yang sampai dengan saat ini belum terbreakout. Artinya ada posisi memang dorongan buyer lebih mendominasi. Tapi dua informasi yang saya gambarkan di sini, support terdekat harga running 16.893.12 sampai dengan 16.703.72. Ini juga wajib diwaspadai. Kalau nantinya kecenderungannya ternyata ada potensi breakout di area dua level ini ya. Seperti ini gambarannya. Ya, hati-hati. Ini akan menjadikan posisi bisa bergerak menuju area berikutnya, yaitu mendekati wilayah support. Oke, ini gambarannya. Tapi untuk terdekatnya memang kecenderungannya akan break di atas high weekly. Maka tinggal memastikan aja kalau impulsif bullish close di atas 17.296.23. Saran saya bisa buy di area tersebut dengan target minimal resisten 17.509.21. Oke. Ini untuk BTC USD. Sekarang kita berlanjut di market Nasdaq 100. Oke, untuk Nasdaq 100 kita mulai juga di time frame monthly. Kita lihat dulu ya pergerakannya. Nah, di Nasdaq 100 terlihat ada pergerakan ya yang dimana menjauh daripada EMA 50. Di sini terlihat kondisinya ada penolakan pada buyer dari dua informasi ya. Dari bulan Oktober ya ada candle warna hijau, kemudian di bulan November terbentuk candle warna hijau dan sempat terjadi yang namanya menguji ya wilayah support yang saat ini menjadi low monthly, sebelumnya adalah 10.601.13 dan ditutup di candle warna hijau bullish, di mana memiliki ekor panjang dan bodinya panjang. Di level tertingginya adalah 12.089.77. Ini memberikan informasi kuat bahwasanya terjadi kenaikan. Kalau kita ukur Fibonacci retracement dari titik A yang bawah sini ya, swing terakhir sampai dengan titik B, saya melihatnya ada perubahan ya, tekanan dari koreksinya ini dari 50% ya sampai 61,8% area golden level terjadi penolakan. Besar kemungkinan menurut saya ini akan terjadi kenaikan ya. Akan terjadi kenaikan yaitu menuju area 38,2% yaitu 12.884. Nanti saya akan di time frame weekly saya tarik titik A ke titik B ya. Karena saya melihat ada dorongan penolakan di wilayah golden level. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame weekly ya, untuk melihat posisinya di weekly untuk minggu depan seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini saya tarik
garis Fibonacci, maksud saya tarik trend line yang menunjukkan potensi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini mencari titik lower high berikutnya. Artinya di sini membentuk wave 1 2 3 4 5, maka saya pastikan ini akan membentuk sebuah gelombang korektif yang tepatnya menguji area trend line. Ini ada trend line ya yang akan diuji. Jika mana area trend line ini terjadi breakout ya di atas daripada high weekly dan area trend line, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan berlanjut. Oke, karena kalau kita lihat pasca terbentuknya bullish engulfing, ini kan ada bullish engulfing, ini candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Pergerakannya konsolidasi di wilayah antara low weekly 11.448.8688 sampai dengan 12.126.43, masih bergerak di wilayah ini. Jadi minggu ini menentukan apakah dia masih bergerak konsolidasi. Jika mana breakout di atas high weekly dan close di atas high weekly 12.126.43, saya pastikan untuk Nasdaq 100 akan bergerak naik menuju area trendline. Apalagi kalau sudah breakout trendline dan kemudian breakout sampai dengan harga tertingginya di sini ya, yaitu 13.746 sekian, maka akan merubah tren turun menjadi tren naik. Ya, tapi sampai saat ini masih dalam tekanan seller ya, masih dalam tekanan seller, masih dalam area tren besarnya adalah turun. Karena kalau kita ukur terdekat daripada harga running saat ini kan menggunakan Fibonacci retracement dari titik A ke titik B, titik terendahnya, saya melihatnya area saat ini mendekati area 50% ya, yaitu titik bawah di kisaran di kisaran ini ya 10.437.27. Oke, saya ganti dulu 437.27. Nah, ini poin 27 saya samain dulu. Oke, kemudian yang di level atas titik tertingginya saya melihatnya di sini adalah area 13.563.39 ya. 6339. Oke, di sini ada 63.39. Ya. Di wilayah tersebut menjadi titik tertingginya. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan posisi saat ini bergerak mendekati area 50%, yaitu ada area golden level. Menurut saya area yang minggu ini yang akan diuji adalah wilayah ini. Ini target weekly-nya ya di sini. Ini menjadi target weekly adalah area golden level yang akan diuji minggu ini, berada di area sini. Menurut saya area target weekly di area golden level ini berpotensi ada target penurunan menurut gambaran saya. Ini target atas dan target bawah tetap berada di area low weekly dan mendekati area 11.222, area 23,6%. Ya, area ini. Jadi saya memiliki batas atas dan batas bawah untuk minggu ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Ini wilayahnya. Sebentar, saya tandain dulu. Ini target weekly. Ya, sekarang kita lanjut di time frame daily ya, untuk melihat seperti apa pergerakan hari Senin ini. Ya, setelah kita mengetahui kecenderungannya masih dalam tekanan seller untuk pergerakan Nasdaq 100 ya. Dan posisinya seperti ini, ada bullish engulfing ya yang terjadi di hari sebelumnya. Kemudian sempat koreksi 50% mendekati supportnya 11.688.48 dan terjadi kenaikan bullish pin bar. Ini juga memberikan informasi yang cukup sangat kuat ya menurut saya, gambaran saya. Dan posisinya akan menguji, sebentar ini saya masukkan dulu visibilitasnya. Oke. Dan saya lanjutkan lagi. Dan ini akan menguji kuat area golden level ya. Menurut saya kecenderungannya akan menuju ke wilayah tersebut. Dan ada posisi di atas 61,8% di time frame daily. Saya menemukan ada area ini ya, order block. Ini juga bisa dijadikan acuan kalau nanti area golden level di breakout, ini bisa menjadikan posisi sell limit ya di area sini. Oke, saya mendapatkan area tersebut yang bisa dijadikan acuan juga. Oke,
Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan saat ini. Oke, saya melihat posisi pergerakannya juga terjadi kenaikan ya. Nih, terjadi kenaikan di hari kemarin nih. Dan posisinya kecenderungannya akan menguji area 50% atau high monthly, yaitu di 12.126, akan menguji wilayah area golden level. Menurut saya, gambaran saya akan menuju ke area tersebut selama high weekly ataupun high monthly-nya terjadi breakout. Oke. Nah, ini posisinya. Ya, jadi menurut saya skenario untuk hari ini akan menguji wilayah ini ya, dua informasi ini. Kalau ini nanti terjadi breakout, maka posisinya akan terjadi kenaikan. Saya tandain ini menjadi wilayah pantau kita hari ini. Ya, ini wilayah pantaunya. Jadi wilayah pantau selama belum ada impulsif jangan transaksi ya. Yang kedua, wilayah pantau berikutnya adalah yang di bawah sini. Ya. Saya kalau menurut saya dengan posisi seperti ini saya lebih baik menunggu, tidak keburu-buru entry, tinggal melihat area mana dulu yang akan di breakout, baik area high weekly atau high monthly atau 50% 12.100.33 area sini. Selama impulsif bullish close di atas area high weekly saya akan buy. Tapi kalau masih kecenderungannya masih membentuk bearish engulfing, bearish pin bar ya, terjadi penolakan di wilayah tersebut, saya nggak akan ambil posisi karena saya melihatnya pergerakan saat ini masih ada kecenderungan naik. Ya, ini untuk skenario saya hari ini sampai dengan nantinya hari Jumat ya. Selama dia bergeraknya seperti ini, belum ada perubahan, saya tidak akan transaksi. Saya lebih baik mantau dulu sampai betul-betul area di kisaran high-nya dan area supportnya ada terjadi breakout. Oke, contoh di sini impulsif bullish breakout di atas high weekly, saya akan buy ya, dengan target minimal mendekati wilayah 61,8% atau area trendline untuk taking profitnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi penurunan ya kan, mendekati wilayah support ada impulsif bearish terjadi di sini, maka kecenderungannya akan menuju low weekly. Oke, akan saya sell setelah close di bawah area support. Ini gambaran saya dari Nasdaq 100 ya di time frame 1 jam. Sekarang kita berlanjut di crude oil. Kita lihat dulu di time frame monthly ya. Di time frame monthly untuk oil sendiri. Nah, setelah saya tarik garis ya di sini dengan menggunakan Fibonacci retracement, kalau secara keseluruhan untuk tren besarnya ya masih dalam tekanan buyer ya, masih dalam tekanan buyer atau tren naik. Tapi hati-hati, memang kalau kita perhatikan ada terjadi penurunan di beberapa bulan ke belakang ya, setelah tertingginya 129.41 dolar per barrel. Dan posisinya saat ini membentuk sebuah area konsolidasi di time frame monthly, artinya menentukan potensi apakah akan melanjutkan penurunannya atau akan bergerak menuju ke area yang lebih tinggi, yaitu menguji high monthly sebelumnya di bulan November. Ini terlihat sih pergerakan buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, sekarang kita lihat areanya juga masih berada di 38,2%, yaitu di 79.98 dolar per barrel. Masih sama, masih membentuk area konsolidasi untuk pergerakan di time frame monthly ya. Nah, untuk time frame weekly pun hal yang sama terlihat jelas ya, masih belum ada perubahan menurut saya, masih bergerak konsolidasi. Tapi yang Anda ketahui setelah terjadinya double top di sini, ini memberikan informasi dorongan seller ya. Dan tepat areanya yaitu low weekly sebelumnya 73.584 menjadi titik target. Dan ini saat ini menyentuh atau mencoba ya retest di area high weekly 83.316. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame daily. Nah, ini terjadi retest ya. Biasanya kalau ini sudah turun retest, ini kecenderungannya akan menguji lagi ya area low monthly sebelumnya. Oke, coba kita lihat time frame yang lebih kecil karena saya membutuhkan swing terdekat untuk hari ini. Target entry-nya di area berapa? Oke, saya menemukan area order block di time frame 4 jam. Ini menjadikan titik target entry saya sell ya. Kalau nantinya harga tersebut bergerak menuju
berkisaran ini ya, area order blocknya, yaitu di 84.34 dolar per barrel sampai dengan area ini, yaitu 85.386 dolar per barrel. Ini menjadikan target saya untuk sell. Oke, area order block di time frame 4 jam. Dan saya akan menunggu area ini ya menjadikan target sell saya, dengan nanti target ke bawahnya bisa nanti kita ukur sampai di area berapa. Oke, sekarang time frame 1 jam. Menurut saya, gambaran saya di time frame 1 jam ini memang terlihat pergerakan akan menguji area trendline ya, sebelum ke area order blocknya. Tapi tidak apa-apa, tinggal saya lihat aja nantinya kalau ini terjadi breakout area trendline ini, maka kecenderungannya akan bergerak naik menuju high weekly sampai dengan area order block time frame 4 jam. Dan tentunya ada batas area support ya, yang terbentuk di beberapa hari ke belakang dan menjadikan titik rejection berkali-kali. Ini kuat sekali ya, ini terjadi area support yang berkali-kali terjadi yang namanya rejection ya, penolakan. Itu sangat kuat banget posisinya. Apakah memang betul-betul bisa ke area order block tapi atau hanya sebatas membentuk potensi penurunan? Nah, kalau kita lihat ini ya, ini menjadi wilayah pantau. Oke, menjadi wilayah pantau ya. Bisa juga seperti ini skenarionya. Sebentar, saya tandain dulu batas bawah-bawahnya ya. Sebentar, yang menjadi wilayah supportnya. Ya, seperti ini. Jadi menurut saya, gambaran saya, pergerakannya yang pertama, kalau nanti ini gagal break area trendline, maka dia akan bergeraknya seperti ini. Nah, menuju wilayah support. Oke. Ya, pastinya setiap breakout Anda harus memastikan betul-betul candle terbentuk di wilayah tersebut. Jika tidak, bahaya ya. Nanti Anda nggak tahu kapan entry ataupun melihat potensi tersebut bakalan breakout atau tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau trendline ini di breakout, maka saya pastikan akan bergerak menuju high weekly, retest dan menuju area order block, baru dia akan turun. Nah, ini gambarannya dari market crude oil. Ya, tinggal Anda memastikan aja area-area penting, area trendline, area support dan area high weekly ataupun resisten. Apakah pattern tersebut membentuk sebuah penerusan atau pembalikan ya. Jadi ini adalah trading plan saya yang bisa saya sampaikan dari 3 market ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.